Ramadan datang. Pokoknya asal ngumpul rame datang. Siapapun penceramahnya tetap datang. Karena itu bernilai silaturahim. Semua yang hadir malam ini panjang umur, murah rezeki. Bukan saya yang ngomong, yang bicara itu Nabi. Percaya sama Nabi? Yang percaya panjang umur. Yang nggak percaya malam ini mati. Nggak boleh begitu. Mudah-mudahan yang nggak percaya dapat hidayah. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau panjang umurnya, murah rezekinya, berkah usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini Abdul Somad datang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo ke Majene. Ngingatnya aja capek. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara saya menjadi lebih sehat, saya menjadi lebih segar. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Bupati beserta ibu dan putri-putri beliau. Malam ini kita jumpa dengan Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Kajati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama. Itu yang saya ingat, yang lain lupa. Ustaz Somad ini yang disebut pejabat-pejabatnya aja. Bagaimana dengan kami mentang-mentang rakyat jelata yang bukan siapa-siapa? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampai ke Mesir tahun 1998. 1998. Setahun sebelum saya, tahun 1997 sudah ada yang sampai ke Mesir. Itulah dia tim yang menyusun jadwal Ustadz Abdul Somad, satu pulau Sulawesi, namanya Ustadz Hasbi. Beliau yang menyusun, ada di sini. Mana orangnya? Oh, itu orangnya, baru kenal. Direktur Madian Travel Haji dan Umroh yang menyusun, mengarahkan, membawa saya ke Majene. Itu juga alumni Al-Azhar Kairo. Kakak kelas saya itu Ustadz Dr. Hashim namanya. Masya Allah, Dr. Hashim, kakak kelas. Kenapa Ustadz suruh mereka berdiri? Inilah masanya saya bisa nyuruh kakak kelas saya berdiri. Dulu di Mesir mana bisa. Kalau yang ini nggak boleh disuruh berdiri, ini jauh di atas. Saya sampai ke Mesir 98. Mereka sudah sampai di Mesir tahun 1984. Saya umur 7 tahun, mereka sudah sampai ke Kairo. Dan mereka melanjutkan studi sampai profesor. Profesor Nafis menulis kamus. Anak Indonesia yang mau ke Mesir, baca buku kamus beliau. Dan berasal dari sini, dari Majene, Ketua Majelis Ulama Sulawesi Barat. Ada yang lebih lama lagi di Mesir, tahun 1980. Saya baru umur 3 tahun, beliau sudah sampai ke Kairo, Mesir, sudah belajar di Al-Azhar. Beliau adalah Ustaz Junaid dan beliau Ketua Badan Amil Zakat Nasional Majene. Allahu Akbar. Jadi kalau malam ini kelihatannya, kenapa Ustaz Somad ceramahnya beda di Majene dengan tempat lain? Saya lah yang paling kecil malam ini. Ini saya rasanya malam ini di Majene seperti dacil, dai cilik yang sedang diperiksa oleh kakak kelas saya di belakang. Mereka ini sedang ngetes, adik kami ini pandai ceramah apa enggak. Mudah-mudahan saya bisa berdiri 60 menit di sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita
Ustadz Somad ceramah tidak boleh keluar dari tema, melanggar kode etik jurnalistik. Kenapa Ustadz Somad milih berdiri di sini? Kalau saya berdiri di sini nanti dipanggil sama ibu-ibu. Ustadz, kalau saya berdiri di sini nanti yang di YouTube komen Ustadz gatal, berdirinya depan perempuan. Jadi jalan tengah, win-win solution, saya berdiri di sini. Kenapa ini Ustadz jelaskan? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Temanya, sebenarnya saya mau ngelihat foto saya yang lebih besar daripada foto Pak Bupati. Bapak Haji Ahmad Sukri SEMM, Bapak Wakil Bupati Pak Aris Munandar SSTP MM, Bapak Sekda Majene Haji Ardiansah SSTP. Gambar saya dibuat paling besar mengalahkan mereka bertiga. Ini nampaknya habis acara ini yang buat baleho kena peringatan ini. Peringatan karena sudah memuliakan tamu Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, begitu cara orang Majene memuliakan Ustadz Somad. Badannya kecil, dibesarkan baleho. So sweet. Temanya yang pertama, sucikan hati. Mudah-mudahan yang hadir ini semua hatinya suci. Tadi saya ditelepon ketika di jalan. Sudah sampai di mana? Sudah masuk Majene. Harap segera ke Rujak, langsung menghadap Bapak Bupati. Saya belum mandi, bajunya kusut, mata mengantuk, tertidur dari Tokoyo. Buka mata belum sampai, tidur lagi, buka belum juga. Jadi saya bilang tolong izinkan saya ke hotel dulu, mandi bersih, pakai baju baru, pakai celana baru. Setelah itu baru saya pede berhadapan dengan Pak Bupati. Artinya apa? Kita tidak mau, tidak bisa, tidak siap menghadapi orang dengan badan yang kotor, baju yang kotor. Tapi banyak orang menghadapi Allah dengan hati yang... Makanya ketika kita mau sholat, idza qumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, bersihkan muka kamu. Kalau bersihkan muka itu memang betul-betul bersih. Banyak sekarang anak-anak sekolah cuci muka, sampai di sekolah tarik matanya sebesar bakso. Matanya bersihkan pakai sabun, lalu kemudian pakai handuk, pakai tisu bersih. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Ini banyak sekarang berwudu nggak sampai tumitnya, nggak kena mata kakinya. Hidupkan keran, tenang-tenangnya aja air. Ajarkan anak kita cara ngusapnya gini nak, celah-celahnya mesti kena, semuanya mesti basah. Saya ketika masih jadi dosen saya perhatikan itu. Ah itu kamu, kenapa pakai kutek? Itu air wuduknya nggak masuk. Masa mahasiswi pakai kutek? Ustadz, ini bukan kutek, ini black henna. Ustadznya jadul, nggak ngikuti perkembangan. Kalau kutek dia itu plastik, nggak kena ke kulit, air nggak masuk. Tapi kalau henna, henna itu daun inai kata orang Melayu, kata orang Jawa pacar, kata orang Mandar, iya itulah pokoknya. Itu kalau daun inai boleh karena masuk ke dalam nggak apa-apa. Yang jadi masalah di atasnya black henna, di bawahnya black daki. Karena ujung kuku nggak dipotong. Dulu kita waktu sekolah ujung kuku diperiksa, dipukul sama guru pakai mistar penggaris yang terbuat dari kayu. Ibu masih ingat? Berarti udah tua. Anak sekarang nggak pakai itu lagi. Hari Senin tangannya gini semua, aduh sakit. Anak sekarang nggak dipukul. Kenapa? Kalau dipukul langsung kena pasal kekerasan dalam keras. Kena semua. Artinya apa?
nggak boleh kuku panjang. Berapa banyak orang pakai kutek, pakai black henna, di atas black kutek, di bawah black daki, masak bakwan pakai tangan kiri. Kita makannya yummy. Apa sih resepnya? Ini. Ketawanya nyusul. Hari ini kita semua setelah bersih wajahnya, bersih tangannya, bersih kepalanya, bersih telinganya. Makanya telinga mesti dibersihkan. Subuh telinga, zuhur telinga, maghrib telinga, isya telinga, tahajud telinga, duha telinga. Ini sekarang banyak orang mementingkan wajah glowing, putih, minum jus bengkoang 3 bulan. Lobang telinga, sarang Spiderman. Telinga tak pernah dibersihkan. Saat berwudu, ini telunjuk bagian dalam dan jempol daun telinga dibasahkan. Telunjuk bagian dalam, yang ini bagian daun telinga, bersih, Masya Allah. Tapi jangan lupa, wajah bersih, tangan bersih, kepala bersih, telinga bersih, kaki bersih. Anak-anak minta cebok gayung sama ibu. Mama, siapkan gayung sama sabun. Kenapa? Karena kata ibu guru di sekolah, besok bawa hari Senin, semua santri, semua pelajar, semua siswi, semua siswa bawa gayung sama sabun. Kenapa? Hari cuci tangan nasional. Ilmunya cuman baru sampai cuci tangan, belum cebok. Masih pakai tisu. Tapi kita diajarkan tidak sah sholat kalau tidak cebok. Mandi wajib. Mandi wajib tuh gimana Pak Ustadz? Gak tahu mandi wajib. Umur sudah berapa? Anak udah 3 Pak Ustadz. Mandi basah semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersih semuanya, hilang najisnya, hilang hadasnya, hilang kotorannya, bersih. Boleh mandi di toilet Pak Ustaz, boleh di kamar mandi pakai bak, pakai gayung. Tapi kami di mana ini sekarang? Di Majene. Tadi saya buka pintu kamar hotel, saya lihat di jendela laut. Wow. Boleh mandi wajib di laut? Boleh Pak Ustaz. Mandi tobat? Boleh. Dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Wajahnya bersih, tangannya bersih, kepalanya bersih, telinganya bersih, kakinya bersih, kemaluannya bersih, kubulnya bersih, duburnya bersih. Tapi hatinya kotor. Di dalamnya ada apa? Penyakit yang paling mengerikan. Penyakit namanya hasad. Disebutkan setiap subuh, kita baca habis subuh, kita baca habis maghrib. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan, kejelekan, keburukan hasidin. Nama orangnya Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin, bukan salah saya Pak Hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Apapun yang terlihat nanti pertama ayat, itulah ku kasih nama anak. Terbuka Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya saya nggak berani nyebut. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari penyakit hasad. Ini penyakit paling mengerikan. Wajahnya bersih, jilbabnya bersih, pecinya bersih. Tadi saya bawa sorban saya itu bersih. Saya bawa dari Pekanbaru sampai di Majene, nggak laku. Diganti oleh Pak Bupati. Memang kelihatan lebih muda pakai ini. Luar biasa. Ini akan dibawa pulang nanti, diletakkan di lemari kaca, ditulis dari Majene. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nanti kalau pas mau pulang, ini saya simpan di dalam koper.
Kalau sampai saya bawa ini di pesawat, khawatir diminta pramugari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini mengerikan. Lihat tetangga beli mobil baru, demam. Lihat tetangga punya rumah baru, langsung masuk unit gawat darurat. Lihat tetangga punya cincin baru, kalau mati nggak apa-apa. Pintu masjid tertutup untuk Abdul Somad, dibawa ke lapangan sepak bola. Ustaz kok tahu ini sepak bola? Itu tiang gawat. Allahu Akbar. Pandang ke depan jamaah, lihat ke kanan jamaah, lihat ke kiri jamaah juga semua. Masya Allah. Tolong jangan melambai, bahan ceramah saya hilang. Jadi saya fokus dulu ke sana. Nanti saya akan tetap menghadap ke kiri insya Allah. Nanti kira-kira udah 3 menit mau habis ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Iblis keluar dari surga bukan karena syirik. Kenapa? Karena semua setan anak buah dia. Siapa yang berani goda iblis? Makanya kalau tidak mau digoda setan, kasih tahu sama setan, setan ini temannya iblis. Iblis diusir dari surga karena apa? Orang bilang dia diusir dari surga karena sombong. Sebelum sombong ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Adam dapat nikmat. Adam dapat apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada semua malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis. Yang nggak mau sujud adalah iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Tidak senang melihat Adam dapat nikmat. Jadi kalau ada orang Majene nggak senang ngelihat tetangganya dapat nikmat, berarti nggak ada saya ngomong begitu. Makanya kalau ada tetangga punya rumah baru, alhamdulillah. Tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Tetangga punya istri baru, istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu lepas mati. Mudah-mudahan ibu sehat semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga ini sampai ceramah lagi. Soalnya minta ampun, berapi-api saya ceramah, saking panasnya di dalam masjid. Bawa lagi naik mobil, belok kiri, beloknya cuma 2, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Akhirnya nanti di Majene saya mau ceramah yang slow-slow aja lah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Kita serahkan semuanya pada Allah. Rupanya sampai di Majene melihat orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa berkumpul. Bangkit semangat saya. Semua jamaah malam ini hatinya bersih mendoakan Abdul Somad. Akhirnya Abdul Somad pun semangat dan berapi-api lagi malam ini. Allahu Akbar. Sebetulnya suara saya udah nggak kuat, sound systemnya mantap. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan sampai ada titisan iblis dalam diri kita karena tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau atun nikmah, tidak senang melihat orang dapat nikmat. Siapa yang tidak senang melihat orang dapat nikmat, itu baru 50%. Iblisnya baru 50%. Gimana cara mengkomplitkannya Pak Ustadz? Gini caranya.
Biar mau jadi iblis yang original itu begini caranya. Kalau yang tadi kan masih setengah-setengah iblis, manusia setengah iblis. Nah ini sekarang iblis betulan. Kata Imam Al-Ghazali yang kedua, wa hubbu zawadiha, ingin nikmat orang itu hilang dari dirinya, maka muncullah dari hasad menjadi hasud, menghasut. Kabarnya Pak itu mau diangkat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak ada kepala. Oh iyalah kaya. Kenapa dia kaya? Dia kan punya tuyul. Muncul hasud, muncul hasad, muncul dengki gara-gara busuk hati. Maka sucikan hati. Hebat tema malam ini. Siapa yang buat tema ini? Nggak tahu saya. Saya nggak dikasih tahu, baru tahu tadi. Sampai di sini dikasih tahu bahwa temanya sucikan hati. Alhamdulillah, belum ada alat yang bisa memeriksa hati manusia. Coba ada orang Jepang menemukan kacamata penyakit hati. Begitu dipakai langsung kelihatan, rupanya Abdul Somad ini isi dadanya penyakit hati. Tiba-tiba dia ceramah tentang mari sucikan hati kita dari hasad. Kata jamaah, kamu aja busuk hati. Besok hari Ahad, hari libur. Pagi undangan akikah, siang undangan walimah, sore undangan pesta nikah. Pulang dari acara nikah, tiba-tiba ibu sakit kepala berkunang-kunang, bapak cinta setengah mati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, kaulah cantik buah hatiku. Sakit apa ma? Udah nggak bisa ngomong lagi. Judul lagunya setengah napasku pergi. Akhirnya bapak pun nelpon orang puskesmas, bisa datang, ini bukan jam kerja pak. Enggak apa-apa, malam ini ada bonus khusus. Datang segera mereka membawa balon berwarna hitam. Yang enggak ada dalam laku balonku ada 5 juga ada. Begitu dipencet dilepaskan, tolong, langsung bunyi. Tolong ya pak, ini ibu jangan bawa jauh-jauh dari rumah, kata dokter puskesmas. Kenapa bu dokter? Soalnya tensinya 150/180. Terus kalau dibawa jauh kenapa? Khawatir malaikat maut udah dekat. Ada makan sate kambing? Nggak ada. Ada makan soto kambing? Nggak ada. Ada makan gulai kambing? Nggak ada. Terus salah siapa? Bukan salah kambing. Kasihan sekali kambing, selalu dijadikan kambing padahal kambingnya putih. Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang membuat berkunang-kunang, darah tinggi naik, diabetes naik, gula darah naik, apa ini yang membuat tidak tenang? Pas undangan tadi nampak teman gelang emasnya besar betul. Ini pun pas mau makan, jam berapa ya? Aduh panas ya. Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Yang sehat itu hanya orang Majene, betul? Ya, orang Majene sehat-sehat semua. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa datang malam ini. Dan saya lihat wajahnya yang datang nih anak-anak muda. Masya Allah. Mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Jujur. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini dipaksa Pak Bupati. Ada camat-camat dikerahkan. Kalau sampai nggak bisa mendatangkan penuh stadion, non-job. Ada. Ada pembagian sembako. Ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena hatinya bersih, betul? Padahal ini malam libur, malam Ahad, malam kosong. Sore tadi anak-anak muda
sudah mulai bawa sepeda motor yang knalpotnya baru di khitan. Bunyi knalpotnya beb 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 beb. Pas lewat di depan rumah dia, beb. Hai sayang. Itu bedanya kalau buaya masih dalam hutan di rawa. Buaya kalau di hutan di rawa langsung menerkam sambal. Tapi kalau dia udah di darat, sayang. Nanti malam kita jalan-jalan di tepi pantai Majene ya. Tidak, katakan tidak pada pacaran. Nanti malam ada tablik akbar Ustadz Somad di Stadion Majene. Terus hubungan kita gimana, Besti? Habis pengajian baru kita jalan. Ya Allah, anak-anak muda yang hadir malam ini, jamaahnya lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40.000 orang yang hadir malam ini melimpah ruah, doanya makbul, menembus pintu langit. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz Somad. Nampaknya Ustaz Somad ini orangnya hasad, orangnya dengki. Mentang-mentang dia dulu nggak bisa pacaran. Saya di Mesir dari 98 sampai 2002, 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran. Makanya saya doakan kalian putus semua. Ustaz Somad ini hasad. Saya mendoakan kalian putus, bukan saya hasad, bukan saya dengki, bukan saya busuk hati, tapi supaya kalian segera mengakhiri dosa dan segera menikah insyaallah. Amin. Bukan saya benci. Ya Allah, malam ini lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40 orang, lebih 40.000 orang. Ya Allah, jumpakan dengan jodoh yang baik, segera mereka menikah ya Allah. Alhamdulillah, baru agak lancar nafasku Pak Ustaz. Tadi beteganya Ustaz mendoakan kami putus. Saya udah 5 tahun pacaran Pak Ustaz. Apa? 5 tahun? 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kesian. Yang rugi siapa? Yang rugi perempuan. Jalan di pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat orang, tetangga, kawan, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalian anakku, kalian keponakanku, kalian adikku, kalian saudariku. Aku tidak jahat, Beb. Aku cuma ingin kalian selamat dunia akhirat, jadi istri yang solihah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuanku yang ada di Majene ini insyaallah. Yang sudah bergabung dengan Badan Kontak Majelis Taklim Majene, alhamdulillah, insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Yang belum bergabung, segera bergabung, malaikat maut sudah dekat. Satu sekolah, satu kampus, sama-sama kuliah, sama-sama CPNS, sama-sama lulus PNS. Jodoh ternyata berkata lain. Dia duluan, surat undangannya datang, hati hancur berkeping, kaca jatuh ke batu. Itu yang nikah itu temanmu? Iya. Sama dulu sekolah? Sama. Kuliah juga? Sama. Lulus PNS? Sama. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Ikut bahagia dengan pernikahannya. Bagaimana cara menghilangkan hasad, dengki, busuk hati, gak senang lihat orang dapat nikmat? Langsung ambil handphone, ucapkan segera barakallah. Tapi kalau hati kotor, ucapannya lain, doanya lain. Barakallahu lakum wa barak. Ya Allah,
Yang belum ketemu jodoh, ketemukan dengan jodoh yang baik ya Allah. Banyak sekali yang jomblo ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata dokter? Dokter ini bahasanya lembut sekali. Apa kata dokter? Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan. Ini bukan masalah gula. Diabetes bukan masalah gula. Naik jantung bukan masalah kolesterol. Ini bukan masalah kambing. Terus masalahnya apa Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustaz Somad, busu hati. Makanya selesai berwudu minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setelah itu barulah kita sholat menghadap Allah. Sajadahnya kotor, ada tai cicak, dipukulkan, dibersihkan. Ada nampak air, khawatir air kencing. Kalau anak kecil belum makan yang lain, baru nyusu di bawah 2 tahun, maka cukup dipercikkan. Kelihatannya seperti bekas air, khawatir kencing anak. Anaknya umur berapa? 2 tahun. Belum ada makanan-makanan yang lain? Belum. Masih ASI? Iya, nggak ada baunya. Pas dicium kok bau pesing, rupanya bapaknya. Kalau masih anaknya, cukup percik-percikkan saja. Tapi kalau sudah baunya lain, atau anaknya, anak saya Pak Ustadz memang baru 1,5 tahun, tapi kadang-kadang makan semur jengkol, maka mesti dicuci bersih. Setelah itu perhatikan kain kita, kain sarung, baju koko bapak, sorban bapak, dimasukkan dalam mesin cuci, gabung dengan tahun atau 2 tahun tapi udah makan macam-macam, masukkan ke dalam, masukkan deterjen, masukkan air, pencet on. Setelah itu pencet satu lagi, kering, dry clean, langsung jemur. Kau, saya juga laki-laki, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kata mak saya, nanti kau merantau jauh, mungkin nanti bagaimana kau sekolah, nanti kau akan pergi belajar, maka nanti kainmu itu kau bilas. Saat membilas itu airnya suci mensucikan. Lalu bilas yang terakhir kau siram dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai begitu perhatian orang tua. Ibu sebagai perempuan punya anak, Masya Allah, tabarakallah, anaknya nanti punya anak sampai hari kiamat. Itulah maka perempuan lebih dulu masuk surga daripada laki-laki. Dan yang paling ramai di neraka juga apanya Ustaz Somad ini? Ada orang mengatakan yang paling ramai di neraka perempuan. Memang betul, tapi yang paling ramai di surga juga perempuan. Yang paling banyak ikut pengajian juga perempuan. Buktinya apa? Di tengah laki-laki ada perempuan, di tengah perempuan ada juga laki-laki yang tersesat. Enggak apa-apa, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala selama dia masih yakin bahwa dia laki-laki. Asal jangan ditanya, kau laki-laki atau perempuan? Aku sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari LGBT ya Allah. Selamatkan negeri ini dari homo ya Allah. Selamatkan negeri ini dari lesbi ya Allah. Pencinta lubang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Ini negerinya para ulama. Omongan Ustaz menjijikkan. Omongan saya menjijikkan betul. Apalagi yang melakukannya. Kenapa omongan dikatakan menjijikkan, tapi yang mengiklankan, yang tampil di TV dibiarkan, lebih menjijikkan perbuatannya lagi. Betul? Saya dikirimi video orang yang tobat mengaku melakukan perbuatan homoseksual dengan laki-laki, tiba-tiba yang jadi korban mencret, kentutnya udah gak berbunyi lagi.
menjijikkan ceramah Ustaz Somad. Kata-kataku kalian katakan menjijikkan, tapi perbuatan mereka dilindungi, dibiarkan. Selamatkan negeri ini dari LGBT, homoseksual, pergaulan bebas, virus HIV AIDS. Selamatkan ya Allah. Nanti kalau aku mati menghadap Allah, ditanya Allah Subhanahu wa taala, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Aku malu nyampaikannya ya Allah. Tidak ada kata-kata malu, karena tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Salatullah salamullah. Tapi indah sekali seperti lampu-lampu yang ada di sebelah kanan itu. Kalau dinyalakan semua handphone bapak ibu yang ada lampunya, yang sudah lowbat nggak usah dinyalakan. Takutnya nanti pulang bapak miss call, ibu nggak pulang-pulang. Apa boleh buat? Yang nggak ada senternya nggak usah paksakan. Gimana lagi, memang udah nggak ada.